Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah Muhammadiyah 9, anak-anakku yang kami cintai, kami berdoa mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, sebelum saya menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, saya ingin berta'aruf terlebih dahulu. Salam kenal. Ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Arifin, ada ujungnya sedikit, yaitu Purba. Bukan pura-pura baik, ya. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia. Allah ciptakan terdiri atas beragam suku dan bangsa. Ya, banyak suku-suku kita. Tujuannya untuk saling kenal mengenal. Baik, domisili saya di Cirende, Ciputat, ya, di Cirende, Ciputat dekat Situ Gintung. Nah, kemudian saya sering mengisi kajian di beberapa tempat. Nah, di antaranya di Masjid Al-Muhajirin Selipi, Masjid Muhammadiyah Selipi, juga Masjid Al-Isra di Pasar Kopro, dan di tempat-tempat lain, termasuk tempat Pak Heri juga di kemarin itu daerah sini Jakarta Selatan sini. Baik, nah nomor kontak saya 081293849997. Kemudian saya juga ingin menginformasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak video-video yang saya upload, masalah waris, masalah penyakit-penyakit hati dan sebagainya, insya Allah. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis, ya. Nah, ini tolong nanti di-subscribe, like, and share untuk mengembangkan dakwah kita. Baik, nah, sebagai pengantar, hidup itu pilihan, bukan takdir, tetapi pilihan. Dan ada dua jalan pilihan yang diberikan kepada kita oleh Allah, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Jadi sekali lagi, hidup itu pilihan, bukan takdir. Ya, pilihan kita di muka bumi ini. Nah, begitu juga kita mau ke neraka atau ke surga itu pun pilihan. Di muka bumi ini kita memilihnya. Ya, bukan ditakdirkan, bukan. Nah, oleh karena itu kata Nabi,
wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kalian menuntut ilmu baik secara offline maupun secara online seperti ini. Nah, berarti nanti Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Inilah keutamaan menuntut ilmu itu dari sekian banyak. Oleh karenanya, kalau ada kajian, kalau ada nanti sekolahnya langsung offline, itu semangat. Ya, jangan tidak semangat. Semangat. Kenapa? Aku dan keluargaku ingin dimudahkan jalan menuju surga. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu, yuk, mari sama-sama kita ngaji bareng. Nah, ini dia ya. Ngabar, ngaji bareng. Ajak teman-teman, ajak keluarga dan sahabat sekaliannya. Baiklah. Nah, kemudian tema kita pada kesempatan kali ini adalah bergaul ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya bagi generasi Muslim zaman now. Nah, ya, zaman now, zaman milenial. Ini anak-anak kita ini. Kalau kami orang tua ini zaman kolonial. Tadi kata ibu kepala sekolah ya. Nah, kalau saya marga purba mungkin zaman kolosal. Lebih jauh lagi dia. Begitu ya. Baik, mari kita lihat penjelasannya. Nih, sebagai pengantar, akhlak merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, baik secara individu maupun berkelompok. Itu sudah jelas. Kemudian, karenanya dengan menjalankan akhlak secara baik, berarti dia sudah menemukan jati dirinya. Kalau belum bisa berakhlak baik, berarti dia belum menemukan jati dirinya. Nah, oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita dalam bergaul. Nah, generasi milenial. Kita lihat ya, generasi milenial. Apa ciri-ciri mereka yang termasuk generasi milenial? Ciri-cirinya, yang pertama, generasi milenial adalah lebih percaya user-generated content daripada info searah. Artinya, lebih memilih testimoni daripada iklan. Itu ciri yang pertama. Ya, mana testimoninya? Iklan mah nggak penting. Yang penting testimoninya mana. Itu ciri-ciri generasi milenial yang pertama. Yang kedua, lebih memilih ponsel daripada TV. Nah, sekarang generasi kita sekarang udah jarang nonton TV. HP di tangannya. Nah, itu. Yang ketiga, wajib punya sosial media. WA udah pasti. Instagram, Twitter. Wow, macam-macam lagi. Saya juga lupa nama-namanya itu. Nah, itulah generasi milenial. Nah, kemudian kurang suka membaca secara konvensional, lebih suka membaca e-book. Nah, ini dia. Kayaknya baca-baca buku, e-book, apa namanya itu, secara konvensional kurang suka dia. Lebih suka membaca yang e-book, electronic book. Nah, itu ya. Nah, kemudian banyak melakukan transaksi cashless atau online. Nah, ya sedikit-sedikit sekarang online. Nah, tapi ada kelakar ya, ada kelakar kalau sering-sering belanja online, nanti ketika meninggal jenazahnya dikirim ke kuburan secara online juga. Itu sekedar kelakar gitu ya. Bercanda, ada yang mengatakan demikian. Baik, kemudian selanjutnya lagi, generasi milenial itu gadget bagaikan tabung oksigen yang harus dibawa kemana-mana. Kalau pergi nggak bawa HP, wah rasanya ada yang hilang. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian gaya hidupnya hedonis, gaya hidup yang lebih mengutamakan materialistik, matre, kira-kira begitu. Nah, kemudian nilai sosial yang mulai bergeser menjadi individualistik. Bertemu di rumah, bapak, ibu, kakak, adik, semua itu masing-masing asik dengan HP-nya.
nggak ada ngobrol lagi. Begitu juga ketemu nanti di halte bis, nggak pernah ada tegur sapa. Jadi sudah individual dia, asik dengan HP-nya sendiri. Nah kemudian harus punya role model atau idola. Yang tidak punya idola maka dianggap kurang gaul, tapi salah dalam mengambil idola. Inilah zaman sekarang ini. Nah, pola hidupnya mengarah kepada pola hidup bebas. Ini bahaya. Ya, semua itu jika tidak dipandu dengan teladan yang lurus, maka pasti akan terjerumus kepada jurang kesesatan. Nah, disinilah ya yang harus kita tekankan. Kita harus punya teladan yang lurus, idola yang benar, supaya kita tidak terjebak. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai kita terjerumus kepada kesesatan. Baiklah anak-anakku sekalian, mari sama-sama bagaimana kita mendidik kita ini, mendidik generasi muslim yang milenial ini. Ada tentunya cara-caranya yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Mari, yaitu dengan cara meneladani akhlak Nabi. Ya, apa itu akhlak? Akan kita jelaskan. Dan siapakah Nabi itu? Nah, yuk, mari sama-sama kita ikuti ulasannya. Jadi, kata kuncinya, apa itu akhlak? Kemudian, siapa Nabi yang kita jadikan teladan? Ini akan kita ulas. Baik, apakah akhlak itu? Nah, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk kata jamak dari kata khulukun yang memiliki arti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, tata krama dan tindakan. Nah, itulah pengertian akhlak. Ya, tuh. Jadi nanti kalau ditanya akhlak, seperti itu pengertiannya. Kemudian, akhlak adalah sifat yang sudah dibiasakan atau mendarah daging sejak usia dini, sehingga akhlak tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Bisa akhlak itu ada yang buruk, bisa juga akhlak itu ada yang baik. Jadi kalau tabiatnya tabiat buruk, ada dari kecil memang seperti itu. Tapi ada juga tabiatnya tabiat yang baik, ada juga. Nah, tabiat yang buruk inilah yang harus kita sempurnakan. Bagaimana supaya kita menjadi akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Nah, baik, kemudian siapakah Rasul itu? Nah, ini ya kita lihat. Nabi Muhammad itu siapa? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, ini untuk akan datang anak-anakku sekalian. Kalau nanti ada yang membaca Al-Quran dan terjemahan, nah coba nanti ayatnya itu disesuaikan dengan tema. Mestinya tema bacaan Qurannya tadi ini mestinya. Ya, dengan nanti surah yang lain. Kalau yang dibaca tadi itu untuk Isra Mi'raj. Tapi nggak apa-apa, untuk akan datang. Supaya lebih jelas, misalnya ada tema diusulkan sama Ustadz. Tanya kepada Ustadz, Ustadz, surah apa ya yang cocok untuk dibacakan nanti untuk yang akan datang ya insya Allah ya. Nah, anakku sekalian ya, tapi sudah bagus tadi. Bacaannya juga bagus, terjemahannya juga mantap. Apalagi MC-nya, wah luar biasa ya. Nih, baik. Nah, kemudian silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus tahu silsilahnya, setidak-tidaknya beberapa tingkat ke atas, di mana ketemu nanti silsilah ayahnya dengan silsilah ibunya. Ini kita lihat ya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, sampai di situ dia ke atas, ya.
Itu dari bapak, sekarang dari ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, jadi ketemunya di Kilab. Tuh, jadi ada buyut mereka ketemu, baik dari ayah maupun dari ibu. Nah, ini kita sebagai umat Nabi, kita harus tahu ini. Ya, ke atas, nanti anaknya, istrinya. Nah, begitu caranya. Ya, agar nanti betul-betul kita bisa mencontoh, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Ini berdasarkan hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlaq. Ini hadis yang benar, ini redaksinya begini. Ini hadis di dalam kitab Ahmad, di buku induknya itu seperti ini redaksinya. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Sholihal akhlak, memperbaiki akhlak. Kenapa? Karena zaman jahiliyah akhlak manusia sangat luar biasa buruknya. Makanya Allah mengutus Nabi untuk memperbaiki akhlak mereka. Nah, baik ya. Sekarang mari kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang paling mulia. Pantas kalau beliau dijadikan teladan. An Anasin qala kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Tidak ada selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita yakini bersama-sama. Baik, kemudian mari kita lihat. Mari kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini dalilnya bahwasannya kita wajib menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Nah, ini ya. Baik, kemudian bagaimana, ini dia, ini intinya, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal kita untuk bergaul sehari-hari. Ini di sini intinya ya, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Ini mudah-mudahan membawa manfaat buat kita, buat anak-anak kita ini, bagi ibu-ibu semua, bapak-bapak juga, saya juga. Ini mudah-mudahan menjadi bahan atau menjadi wasilah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, satu yang wajib kita contoh dari Nabi adalah sifat siddiqnya Rasul. Itu. Baik dalam niat, kita harus siddiq, benar, jujur. Dalam perkataan, kita harus jujur. Dalam janji, kita harus jujur. Bermuamalah, juga demikian. Berpenampilan juga harus jujur. Tidak boleh diada-adakan. Ya. Jadi penampilan kita ya penampilan kita. Ya, jangan kita berbohong dalam penampilan. Nah, baik, kita lihat dalilnya. Ini hadisnya ya. Hadisnya agak panjang. Silakan nanti dibaca. Ya, nanti dibaca. Boleh, insya Allah nanti PDF-nya saya akan kirimkan. Ya, saya akan kirimkan kepada Pak Heri. Nanti bisa dibagi-bagi kepada teman-teman semua ya, dalam bentuk PDF. Nah, nanti juga saya buatkan videonya. Nanti saya upload ke YouTube begitu. Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila orang selalu berbuat jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Ini luar biasa ini sabda Nabi. Jadi kata Nabi, kita diperintahkan untuk selalu jujur, ya, jujur, sidik, benar dalam ucapan, dalam perbuatan, semuanya. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu mengantarkan ke surga. Itu urutannya. Jujur, baik, surga. Nah, apabila orang selalu berbuat jujur dan memilih jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Ya, artinya sudah dicap. Nih, orang jujurnya, hambaku yang jujur. Begitu. Begitu juga kita di masyarakat. Kalau kita bertemu teman, bertemu guru dan masyarakat, kita berbuat jujur. Nah, nanti orang-orang akan menandai kita, nih anak jujur nih. Kalau sudah ditandai orang kita sebagai anak yang jujur, selamat hidup kita. Enak, karena dipercaya orang kita. Karena memang kita selama ini jujur. Nah, ini pesan Nabi ini. Tapi sebaliknya hadis yang tadi, dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, bohong. Karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berbuat dusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, pembohong. Jadi, kalau orang berbuat dusta, maka dusta itu mengantarkan kepada kejahatan. Kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Dicatat di sisi Allah, nih tukang bohong, jebret, distempel. Begitupun di masyarakat. Kalau kita dikenal orang-orang yang suka bohong, begitu kita lewat, apa kata orang? Awas, pembohong lewat. Awas, pembohong lewat. Karena kita sudah dicap orang tukang bohong. Nah, ini yang terjadi di zaman ini. Banyak, ya, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, sebagian itu pembohong. Dan biasanya kalau dia berbohong sekali, dia pasti akan berbohong yang kedua kali untuk menutupin bohong pertama. Sudah bohong kedua kali, dia akan bohong untuk yang ketiga kali, menutupin bohong kedua. Begitulah terus. Makanya kata Nabi, jauhilah sifat pembohong. Ini yang pertama yang wajib kita contoh dalam bergaul, mencontoh sifatnya Rasulullah, yaitu siddiq, jujur, benar. Nah, ini ya yang pertama anak-anakku sekalian. Baik, kemudian yang kedua yang wajib kita contoh dari Rasulullah adalah sifat amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipercaya ucapannya, bisa dipercaya janjinya, baik sebagai pribadi atau saat memegang jabatan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang amanah. Tuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang amanah. Ya, sangat luar biasa amanahnya Rasulullah. Mari kita lihat hadisnya. An Anas bin Malikin qol, ma khotobana Nabiyullahi Sallallahu Alaihi Wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, tidaklah Nabi berpesan kepada kami kecuali tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi iman itu tolak ukurnya adalah amanah. Ya, misalnya kita diminta jujur, ya, ujian, atau kita dititipin sesuatu, tolong sampaikan ini kepada si fulan. Nah, kita harus amanah. Ya, kita harus amanah, jangan sampai waktunya terlewat menyampaikan undangan, sudah lewat. Waduh, saya lupa katanya. Akhirnya orang itu tidak datang ke undangan gara-gara kita lalai. Kalau kita tidak mampu, katakan maaf, saya tidak bisa menyampaikan amanah.
tolong yang lain. Terus terang aja. Nah, tapi kalau kita bisa, kita harus betul-betul menjaga amanah itu. Karena disitulah tolak ukurnya iman seseorang. Bisa nggak dia jaga amanah? Nah, bisa nggak dia mendapati janji? Nah, makanya sekarang ini sebagai pejabat, sebagai guru, sebagai apa saja, nanti anak-anak aku kan menjadi pejabat ke depan, menjadi guru, menjadi tokoh, harus kita miliki sifat amanah ini. Supaya apa? Supaya sempurna iman kita dan supaya sempurna agama dalam diri kita yang kita yakini. Nah, ini jadi sifat amanah. Kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat amanah, ya, sangat amanah Rasulullah. Baik, kemudian yang ketiga, sifat tabliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ini wajib kita contoh dalam kita praktikkan kehidupan bergaul sehari-hari. Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wa illam taf'al fama ballagta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan engkau kepada engkau. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi Rasulullah SAW diwanti-wanti oleh Allah, sampaikan amanah. Wahyu diturunkan kepada Nabi, sampaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang wajib kita tiru, menyampaikan, tablik kita menyampaikan. Nah, kita wajib menunaikan amanah. Ini ya, kita lihat. An Yusuf ibni Mahaka al-Makki qol, hadatsani abi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adbil amanata ila man tamanaka wala takhun man khonaka. Artinya, sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Jadi kalau kita dimintakan untuk menyampaikan amanat, sampaikan. Nah, kemudian ketika kita dikhianati orang, jangan dibalas dengan khianat, kata Nabi. Nah, biarlah nanti Allah yang membalas dia. Atau semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, sehingga dia bertobat. Kita tidak boleh membalas khianat dengan khianat. Nah, kita sekarang ini sebagai rakyat dikhianati oleh wakil-wakil kita, umpamanya. Biarlah, jangan dibalas. Nanti Allah yang akan membalas kalau mereka tidak bertaubat. Tapi kalau mereka bertaubat, Allah ampunkan mereka. Nah, ini anak-anakku sekalian ya. Inilah yang wajib kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Kan kadang-kadang kita sama teman dikhianati, jangan dibalas. Kasih tahu dia, doakan dia. Dan hati-hati orang yang suka berkhianat, bahaya di sisi Allah. Bertaubatlah segera sebelum ya terlambat taubatnya. Baik, nah yang terakhir ini ya, yang keempat, sifat fatonah. Orang cerdas, orang yang dapat mengambil hikmah dari sesuatu. Jadi fatonah artinya cerdas. Rasulullah SAW itu orang yang paling cerdas. Nah, makanya kita juga harus meniru Rasulullah. Kita diberikan potensi oleh Allah, diberikan akal, diberikan qalbu. Itu semuanya sama, kita tergantung kitanya. Makanya kan dalam ayat lain Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu yang mau merubah dirinya. Ada potensi cerdas dalam diri kita. Mari kita lihat dalilnya. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, Allah menganugerahkan hikmah atau pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang ulul albab yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, jadi Allah memberikan hikmah itu kepada yang dikehendakinya. Siapa? Orang yang mau. Kalau kita mau, Allah kasih.
Bagaimana caranya? Ya kita ngaji, kita taat, kita ibadah, Allah kasih hikmah. Nah, kalau sudah dikasih hikmah, itulah orang yang cerdas nantinya. Nah, jadi kecerdasan ini, selain sudah Allah berikan potensi, kita minta kepada Allah, kita ikhtiar. Nah, nanti Allah akan kasih orang yang cerdas itu, yang bisa mengambil pelajaran dari firman-firman Allah, atau dari peristiwa apapun. Nah, baik kita lihat, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha basan yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Artinya, sungguh ada seorang laki-laki yang berbicara dengan satu kata-kata yang ia tidak menganggapnya berarti. Namun karena sebab itulah ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Artinya, dia mau ngomong, tapi nggak dipikirkan omongannya itu akibatnya apa. Nggak cerdas dia. Nah, akibat omongannya itu, kata Nabi, dia akan jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Ya Allah ya Rabb. Itu gara-gara kata-kata. Ya, makanya sebelum berbicara, kita mikir dulu, cerdas kita. Ya, karena pikir itu pelita hati. Ya, sebelum ngomong kita mikir dulu, ini dampaknya apa ya untuk orang lain, menyinggung atau tidak, sama dengan jari-jari tangan kita. Ini sekarang kan di sosial media ini kan itu luar biasa, itu komen-komen luar biasa. Ya, apalagi tutur kata. Ya, misalnya sekarang yang lagi viral ini suara azan dan sebagainya, ya Allah ya Rabb. Ini hati-hati, harus cerdas kita menyusun kata. Ya, jangan sampai nanti terkena delik kita, baik delik dunia, apalagi delik akhirat. Nah, jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, yuk kita semualah, baik yang generasi milenial atau generasi kolonial atau generasi kolosal tadi. Nah, jadi kita harus betul-betul cerdas memilih kata, ya, supaya jangan terjebak kita kepada delik duniawi atau nanti di akhirat. Nah, ini kata Nabi, karena dia nggak tahu apa yang diomongin, asal omong aja, asal goblek, jatuh ke dalam neraka 70 tahun. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, orang cerdas itu orang yang memudahkan segala urusan, tidak mempersulit. Itu orang cerdas. Makanya kata Nabi, an Sa'id bin Abi Burdah, an abihi, an jaddihi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan wa Aba Musa ilal Yaman. Qala yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Artinya, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya ya, dan dari kakeknya, bahwa Nabi mengutus Mu'adz dan Abu Musa. Ini dua sahabat diutus ke negeri Yaman, duta dakwah mereka ini. Dan beliau berpesan, wahai Mu'adz dan Abu Musa, mudahkanlah semua urusan. Jangan dipersulit umat. Berilah kabar gembira kepada umat. Jangan membuat orang lain takut atau berlari, tidak tertarik. Dan bekerjasamalah kalian berdua, jangan berselisih. Nah, begitu. Jadi kata Nabi di sini, mudahkan urusan. Yasir wala tu'asir, mudahkan. Tapi ada prinsip ya, ada di masyarakat itu, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Nah, ini bertentangan dengan sunnah. Ya, kalau bisa dibikin 10 hari, kenapa harus 3 hari? Ya Allah ya Rabb. Ini yang terjadi. Kenapa? Dia cari itu pelicin. Itu bukan umat Nabi. Permudah, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan menakutkan. Ya, dalam arti kata, jangan membuat orang lari. Ya, seperti dakwah. Jangan gampang menjas. Anda bid'ah, Anda neraka, lari orang. Ya, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kita bersaudara, itu akhlak kita. Ya, begitu juga kepada teman-teman, anak-anakku sekalian. Ya, nah kemudian bekerja sama. Ya, jangan saling berselisih. Bekerja sama, berteman, bersahabat, ta'awanu. Bekerja sama, saling tolong menolong. Indah kalau kita lakukan ini semua.
Nah, baik, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, agar kita bisa meneladani Rasulullah. Cintailah Rasulullah melebihi apa saja. Baru bisa kita dapatkan mencontoh sifat Nabi itu. Kata Nabi, An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya, dari Anas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Nah, begitu kuncinya. Ya, pernah satu ketika Umar bin Khattab ditegur oleh Rasulullah. Nah, aku mencintai engkau, tapi setelah diriku. Kata Rasulullah, tidak. Diriku lebih dulu daripada dirimu. Sampai 3 kali. Akhirnya kata Umar, ya, aku mencintai dirimu, baru diriku. Nah, ini luar biasa kita mencintai Rasulullah. Nah, bagaimana caranya agar tumbuh cinta dalam diri kita kepada Rasulullah? Nah, ini caranya ya. Agar tumbuh cinta kita kepada Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nih, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita berpuasa. Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita sholawat, Allah berselawat juga. Bahkan Allah, malaikat, setiap saat berselawat kepada Nabi. Sampai sekarang, Allah berselawat kepada Nabi. Dengan anugerah, malaikat berselawat kepada Nabi. Makanya kan ada salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat Jibril, ada salawat malaikat yang lain. Jadi Allah dan malaikat bersalawat. Oleh karena itu, orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Itu dia. Makanya anak-anakku sekalian coba rutinkan ini. Ini amalkan ya. Habis sholat 5 waktu, setiap habis sholat, baca salawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma 2 menit, 100 kali. Kalau kita kalikan 5, 500 sehari. Tambah misalnya dikalikan 10 tahun, 20 tahun. Berapa banyak salawat kita kepada Nabi. Kalau kita bersalawat dari sini, Nabi dengar di Masjid Nabawi sana. Kalau kita berziarah ke makam Nabi, bersalawat kita di Masjid Nabawi, Nabi dengar dan Nabi lihat kita. Kalau kita banyak salawat, satu ketika nanti kita berhak bermimpi bertemu Nabi. Kalau kita bertemu Nabi, kata Nabi, nggak mungkin setan bisa menyerupai aku dalam mimpi kalian. Nah, setelah itu nanti kita akan menjadikan Rasul sebagai idola. Kita bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga selamatlah kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Ini saja mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada Ananda berdua sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.